Asteris. Dasar posesif. Serunya saat suaminya langsung memeluk tubuhnya dan mengusap perutnya dengan syang. Valen tidak memperdulikan protes dari istrinya itu. Dia semakin gencar menciumi tengkuk istrinya dan berusaha mengelus dan membelai tubuh istrinya. "Mas, aku belum mandi." Gerah tahu. Protes istrinya yang risih diciumin oleh suaminya dalam kondisi belum bebersih. "Olahraga dahulu. Toh nanti juga keringatan lagi. Jadi sekalian aja mandinya," kata Valen sambil masih gencar menciumi leher dan menurunkan resleting dress milik istrinya. Bahkan saat ini dress yang dipakai oleh istrinya itu sudah jatuh di lantai. Reaksi Valen masih seperti dulu. Dia sangat mengagumi lekuk tubuh istrinya, apalagi yang sekarang mungkin sedikit lebih berisi. Dengan perutnya yang tambah besar juga ukuran dadanya yang 2 kali lipat lebih besar daripada dulu, Anin terlihat cantik dan juga menggairahkan. Padahal untuk ukuran dada, sejak dulu istrinya itu memiliki sis yang cukup besar dibandingkan wanita-wanita dengan ukuran tubuh seperti istrinya itu. "Mas. Asteris demi asteris lolos dari bibir istrinya yang manis itu. Membuat Valen lebih bersemangat lagi untuk melancarkan rayuan demi rayuan ke tubuh istrinya. Mungkin karena tengah berbadan 2, hormon istrinya pun meningkat tajam. Istrinya bahkan sekarang menyukai hal-hal yang dulunya dianggap tabu oleh dirinya. Sekarang istrinya bahkan sudah bisa meminta jatah dan juga lebih liar ketika diajak berhubungan intim. Karena perutnya yang sudah sangat besar, maka kalau sedang berhubungan intim, istrinya lebih memilih berada di atas. Valen sih nurut-nurut saja. Mau di atas, mau di bawah, mau di samping, yang penting bagi Valen adalah dia mendapatkan jatah. Saat ini Valen merasakan tubuh istrinya yang sudah menegang. Dia tahu kalau sebentar lagi istrinya akan mendapatkan kenikmatannya. Benar saja. Tak selang berapa lama, Valen merasa miliknya dipijat dan diremas sehingga ia merasakan kenikmatan yang sama, meski dirinya belum keluar. Setelah istrinya lemas, Valen mengambil peran untuk memacu dirinya mendapatkan kenikmatan yang sama dengan istrinya. Tak selang berapa lama pun dirinya mendapatkannya dan sesuai janjinya Valen mengeluarkan benihnya itu di luar. Valen memang selalu membiarkan istrinya memegang peranan di dalam hubungan intim itu. Dia sadar kalau dengan kehamilan yang sudah 8 bulan lebih ini, membuat istrinya sedikit kepayahan. Tapi Valen salut kepada Anin, dia yang selalu mengedepankan suaminya. Dia selalu membuat suaminya ini merasa di atas awan-awan saat melakukan hubungan intim. Padahal Valen tahu kondisi istrinya yang berbadan 2 itu menyulitkan dirinya untuk melakukan gaya-gaya ekstrim. Valen menjatuhkan dirinya ke samping tubuh istrinya setelah membersihkan tubuh istrinya yang terkena cairan cintanya. "Capek sayang?" tanya Valen dengan penuh sayang, sambil membelai wajah istrinya yang berkeringat. Rupanya pendingin ruangan di kamar itu tidak bisa membuat hawa panas di dalam tubuh mereka itu mendingin. Jadi baik Valen maupun tetap merasakan berkeringat dan kegerahan. Anin dia hanya mengangguk tanpa memberikan jawaban apa-apa. Tubuhnya yang tadinya lengket sekarang tambah gerah plus lengket karena dia juga ketambahan keringat dari olahraga ekstremnya barusan. "Mau dimandiin?" tawar Valen dengan nada tulus. Tapi sebagai seorang istri yang sudah dinikahi cukup lama, istrinya sadar bahwa ada modus-modus tertentu saat suaminya itu menawarkan mandi bersama. Jadi Anin dia hanya bisa melirik ke arah Valen suaminya itu dengan tatapan horor. "Ya ampun sayang. Tatapan kamu itu sudah sangat menuduh sekali.
Padahal Mas hanya menawarkan kebaikan hati supaya istri Mas ini tidak kecapean dalam mandi. Jadi Mas hanya ingin memandikan saja tanpa berniat apa-apa. Kecuali yang dimandikan ingin memberikan apa-apa kepada yang sudah memandikan sebagai rasa terima kasih. Perkataan Valen tadi Anindya memutar bola matanya dengan kesal. Dia sangat tahu akan tabiat suaminya, yaitu bahwa segala sesuatu tawaran yang kelihatannya menarik itu pasti ada perkataan bersayapnya. Lalu Anindya berusaha turun dari ranjangnya sendiri tanpa dibantu oleh suaminya. Dia tahu kalau sampai dia menerima bantuan dari suaminya berarti dia harus bersedia membayar pajak. Padahal dirinya ini sudah kelelahan. Dia tahu pajak yang diminta adalah berbuat yang iya itu di kamar mandi. Modusmu itu sudah tertebak, Mas. Pikir Anin sambil memutar bola matanya saat suaminya itu hanya terkekeh geli melihat tingkah lakunya. Oke. Mas hanya bantu gak minta apa-apa. Ayo. Mas kasihan melihat kamu yang kepayahan gara-gara gendong 2 jagoan di perut kamu. Kata Valen sambil menggendong tubuh istrinya. Anindya menjerit ngeri karena ia takut jatuh. Anin segera mengalungkan lengannya ke leher suaminya dengan kencang. Valen terkekeh geli melihat reaksi istrinya yang menurutnya lucu. Kagak percayaan amat sih sama suaminya. Emangnya kamu kagak lihat kalau otot suamimu ini bertebaran di mana-mana? Kalau cuman gendong kamu sama 2 anak kita sih masih kuat lah. Kata Valen sambil menggendong istrinya itu masuk ke dalam kamar mandi. Justru karena aku melihat otot kamu itu bertebaran di mana-mana, Mas, makanya aku takut karena otot kamu bertebaran gak jadi satu di tubuh kamu. Sahutnya dengan suara manja. Valen semakin gemas dengan istrinya itu. Valen langsung menaruh tubuh istrinya itu ke kloset dan dirinya langsung menyiapkan wewangian aroma terapi untuk mandi di dalam batu B. Setelah siap, Valen langsung memasukkan istrinya ke dalam batu B dan dirinya pun segera menyusul ke dalamnya. Mereka hanya mandi saja. Sekalipun memang Valen juga curi-curi pegang bagian-bagian sensitif dari tubuh istrinya. Tapi Valen juga tahu bahwa mungkin istrinya sudah kecapean, jadi Valen hanya sekedar menggoda-goda istrinya saja. Ting-tung. Bel di kamar Valen berbunyi. Valen yang masih ada di dalam kamar mandi bersama dengan istrinya pun terkejut. Karena dia tidak menantikan seorang pun datang ke kamarnya saat ini. Bahkan dia juga tidak mengorder layanan kamar. Ia sudah mewanti-wanti kepada seluruh pengawalnya bahwa dia tidak ingin menerima tamu atau gangguan apapun itu. Dia rasa ini adalah pengawalnya, tapi dengan tujuan apa? Anindya pun terlihat cemas. Valen yang tidak ingin istrinya cemas langsung bergegas keluar dan memakai bathrobe agar bisa segera menemui pengawal yang ada di luar pintu kamarnya. Mas, hati-hati. Peringat Anindya yang masih ada di dalam batu B. Anindya tidak berani keluar sendiri karena Valen sudah berulang kali menasehatinya agar di kehamilannya yang sudah besar ini dia tidak boleh keluar dari batu B seorang diri karena ditakutkan kalau dia terpeleset itu bisa berbahaya bagi dirinya dan kandungannya. Valen hanya bisa mengangguk dan tergesa-gesa untuk segera bisa membuka pintu kamarnya. Dia ingin tahu siapakah pengawal yang berani-beraninya melanggar apa yang sudah dia perintahkan. Di sisi lain, Valen juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengawalnya itu berarti urgen. Krak. Valen sudah membuka pintu kamarnya dan melihat bahwa ada seseorang yang biasa menjadi kepala pengawal dari seluruh pengawal yang dia bawa. Pandangan Valen yang sudah tajam dan menusuk membuat pengawal itu sedikit ketakutan. Dia tahu bahwa saat ini dia sudah mengganggu kebersamaan tuan muda dengan nyonyanya. Maaf tuan, ada telepon penting dari Tuan Revan. Sepenting apakah itu sampai mengganggu liburanku?
Tanya Valen dengan suara datar. Sang pengawal tidak berani memberikan informasi apa-apa. Dia takut kalau Valen tambah semakin marah dengan informasi yang akan dia berikan nanti. Maka lebih baik dia menyerahkan ponsel miliknya yang tadi ditelepon oleh Revan serta langsung mendial nomor telepon bos Revannya itu. Valen langsung menaruh telinganya ke ponsel milik pengawalnya itu. Dan ketika Revan menjawab dan menceritakan kejadian penting yang harus disampaikan kepadanya, Valen bak tersengat petir di siang bolong serta tidak menyangka. Apa? Kecelakaan? Seru Valen dengan suara keras. Valen langsung menaruh telinganya ke ponsel milik pengawalnya itu. Dan ketika Revan menjawab dan menceritakan kejadian penting yang harus disampaikan kepadanya, Valen bak tersengat petir di siang bolong serta tidak menyangka. Apa? Kecelakaan? Seru Valen dengan suara keras menggelegar. Suaranya yang keras membuat Anindya yang ada di dalam kamar mandi pun mendengar. Anindya sedikit panik mendengar Valen mengatakan tentang kecelakaan. Di dalam pikirannya adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya mengalami kecelakaan didukung dengan perkataan Valen yang terdengar shock dengan berita itu. Bagaimana bisa ayah kecelakaan? Bukannya dia selalu memakai driver? Tanya Valen dengan nada menyelidik. Kemudian Revan mungkin menjelaskan segala sesuatunya kepada Valen. Valen manggut-manggut mendengarkan secara seksama. Panik juga tetap melanda Valen. Buktinya dia kerap mengacak-acak rambutnya yang masih basah. Romansa yang dirasakan bersama istrinya beberapa saat yang lalu susah hilang ditelan kepanikan dan kecemasan. Oke, aku akan segera ke sana, kata Valen dengan tergesa-gesa memasuki kamar, dan segera masuk ke dalam kamar mandi untuk menolong istrinya yang masih ada di dalam batu B. Siapa yang kecelakaan, Mas? Tanya Anindya dengan nada menyelidik. Tapi Valen yang sudah berjanji untuk tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi ia menceritakan secara singkat apa yang dikatakan oleh Revan kepada Anindya, istrinya. Astaga, Mas. Ayo kita segera kembali. Aku mau jagain ayah di rumah sakit, kata Anin sambil segera menata seluruh koper dan baju-baju yang belum sempat ia keluarkan. Hanya mengambil baju yang ia akan pakai dan suaminya sekarang saja. Kamu gak usah jaga ayah. Kamu gak boleh kecapean. Ingatkan HPL-mu udah dekat, kata Valen membantu istrinya memakai baju. Valen ini sangat mengerti kebutuhan istrinya yang sudah mendekati hari-hari melahirkan. Permintaan Valen kepada istrinya itu adalah supaya istrinya bisa melakukan operasi sesar saja untuk melahirkan. Karena melahirkan kembar itu sangat riskan. Hanya jaga saja loh, Mas. Kan gak ngapa-ngapain. Sungut istrinya itu kesal karena suaminya ini sering sekali melarang-larang dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nanti saja hal itu bisa dibicarakan saat kita sampai di Jakarta. Ayo cepat kita berangkat karena aku berjanji sama Revan untuk cepat datang mengingat kondisi ayah agak mengkhawatirkan, kata Valen sambil menggandeng istrinya. Sedang barang-barang yang sudah dikemas dengan rapi oleh Anindya serta peralatan-peralatan juga tas yang dia bawa sudah dibawakan oleh para pengawalnya yang segera mengatur barang-barang bawaan Anindya juga Valen. Mereka semua naik helikopter yang telah tersedia di sana. Sedang para pengawal yang lain memang sengaja ditinggal dulu di resort untuk membereskan barang-barang yang seyogianya tadi mau dibuat untuk dinner romantis. Tapi semuanya harus gagal karena Valen dan Anindya jelas lebih mementingkan keselamatan dari ayahnya. Sesampainya mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Valen dan Anindya langsung dijemput oleh driver yang disuruh oleh Revan agar mereka bisa sampai ke rumah sakit Pondok Indah. Di sana adalah tempat di mana ayah Valen sedang dilakukan tindakan.
Karena kecelakaan itu terjadi di dekat rumah sakit itu sehingga ayah Fallen segera dilarikan ke rumah sakit terdekat bukan ke rumah sakit milik keluarga Weston. Fallen dengan hati-hati masih menggandeng Anindya yang kepayahan dengan perutnya yang sudah besar itu. Tapi kondisinya Anindya juga tidak mau ditinggal sendirian. Fallen sendiri merasakan kejanggalan atas kecelakaan yang dialami oleh ayahnya itu sehingga dia tidak berani menitipkan Anindya di rumah atau meninggalkan Anindya sendiri bersama pengawalnya untuk pulang ke rumah. Di depan ruangan UGD, Fallen menemui Revan yang sudah standby sejak pertama kali dikabarin masalah kecelakaan ayah Fallen oleh beberapa pengawal yang mengikuti mobil ayah Fallen. Kecelakaan yang terjadi kepada ayah. Pinta Fallen kepada Revan setelah mendudukkan Anindya di kursi ruang tunggu depan UGD itu. Revan sebenarnya tampak gugup dan acak-acakan entah karena apa. Sehingga Fallen sendiri merasa curiga dengan kondisi yang ada di hadapannya itu. Perkiraan sementara dirinya adalah kecelakaan ayahnya itu disebabkan oleh orang yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Entah untuk memperingatkan dirinya atau bahkan untuk memperingatkan ayahnya. Kecelakaan ini memang tepat seperti tebakan kamu. Semuanya adalah rekayasa dari seseorang. Tapi kami masih belum mendapatkan siapa pelaku sebenarnya. Bagaimana dengan rekaman CCTV jalan tempat kejadian perkara? Tanya Fallen dengan nada geram. Dia kesal karena rasanya keluarganya selalu mendapatkan musibah. Seperti waktu dirinya tertimpa kecelakaan sehingga bertemu dengan kakek Arka. Sekarang ayahnya yang ketimpa musibah dengan kecelakaan yang hampir mirip dengan kejadian yang menimpanya dulu. Sekalipun Fallen belum mengingat secara jelas kejadian sewaktu di dalam mobil waktu dia kecelakaan. Tapi dia tahu bahwa orang yang ada di mobil itu adalah orang yang dekat dengan dirinya. Bayang-bayang itu memang belum jelas dia ingat karena obat yang pernah diberikan waktu pertama kali dia kecelakaan merupakan obat yang bisa menghilangkan ingatan. Tapi berkat terapi dan obat-obatan yang rutin dikonsumsi sedikit demi sedikit potongan-potongan gambar itu mulai menyerupai sebuah gambar utuh. Lita masih sedang mengusahakan laporan rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian perkara. Mudah-mudahan belum ada orang yang mengintervensi dan menghilangkan secara acak rekaman tersebut. Tapi begitu ada kecelakaan tadi aku langsung menginstruksikan kepada anak-anak untuk segera mengambil laporan rekaman CCTV jalan di mana tempat kejadian perkara berada. Erik sendiri juga sudah bergerak memantau truk yang tiba-tiba menabrak mobil ayah. Tapi sayangnya sopir truk yang menabrak mobil ayah itu meninggal di tempat. Jelas Revan dengan wajah kuyu serta rambut acak-acakan karena sedari tadi dia memang menyugar rambutnya sebab frustasi dengan apa yang sekarang dihadapi. Jadi kita sudah kehilangan saksi kunci tentang tabrakan itu. Karena pengemudi truk yang menabrak meninggal di tempat. Sebenarnya ini agak sedikit janggal kalau kita merunutnya dari kejadian per kejadian. Biasanya karena truk itu besar kemungkinan untuk pengemudi truknya meninggal di tempat akan sangat kecil. Kata Fallen sambil mengacak-acak rambutnya karena dia kesal dengan kenyataan yang ada. Memang. Apalagi setelah divisum ternyata pengemudi truk itu memang dalam kondisi mabuk. Semakin tidak masuk akal karena sebenarnya itu truk tidak terguling bahkan tidak terbakar. Bagaimana dia bisa meninggal di tempat? Itulah kenapa tadi aku curiga bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah settingan dari seseorang yang memang menginginkan kematian dari ayah Willy. Atau ingin memperingatkan kamu akan satu kejadian. Dan aku lebih berpikir kalau dia ingin memperingatkan kamu tentang kejadian kecelakaan yang pernah menimpa kamu beberapa tahun yang lalu. Dan parahnya aku kok merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kematian Tere karena kebakaran waktu di penjara.
Semua permasalahan yang saat ini kita hadapi ini ada hubungannya dengan itu semua. Kata Revan dengan suara lirih. Ia tidak ingin Anin menjadi cemas dengan kondisi Valen. Karena ini pasti berkaitan dengan Valen.